Hai guys, selamat petang. Selamat bertemu kembali ke dalam channel kami JJ78. Minta maaf, lama sudah kami tidak bersiaran sebab masalah lain. Berbulan-bulan sudah kami tidak bersiaran sebab kami sudah pindah rumah ini. Rumah yang kami pindah sekarang ini di tanah sana pun tanah sendiri juga lah, tapi yang sana itu rumah lama itu hanya tapak sejak kami beli untuk membuat rumah. Jadi yang ini kami buat rumah di kebun terus, dekat buat kerja dengan kelapa sawit. Jadi tapi susah lain di sini, jadi kami tidak boleh buat konten. Ini di kesempatan ini nanti saya akan upload pergi rumah mertua saya sebab dia orang ada pasang wifi, kami tiada, kurang budget. Jadi di kesempatan petang ini sepenat tanggal 31 Agustus hari kemerdekaan, saya akan bercerita yang sekarang ini sangat famous dan viral sebab memang itu barang kerajaan kita suruh sebab memang untuk kebaikan kita, yaitu tentang vaksin yang ada segelintir lah vaksin. Dia menyamakan dengan Alkitabiah adalah seperti angka 66, itu adalah dia silap besar sebab vaksin ini bukan angka 66. Saya akan bercerita. Saya akan cari di kitab Wahyu. Ini Alkitab saya. Saya akan cari. Wahyu 13 ayat 16 saya akan bacakan yang di sini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu ada bilangan namanya. Ayat 18, ayat yang terakhir. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan bintang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ayat yang terakhir. Jadi di sini saya akan terangkan yang segelintir orang Kristen, dia menganggap vaksin itu angka 66. Dia adalah sangat silap besar. Sebab tiada tertulis di sini. Yang tertulis di sini adalah tanda. Maksudnya tanda adalah dicop di dahi dan dicop di tangan kanan. Tapi yang vaksin kita terima ini di jarum, di injection di sebelah kiri dulu, lepas kedua di sebelah kanan, atau mau sebelah kiri lagi pun boleh di injection. Sebab kita ini kalau sebagai seorang perempuan, kita mengandung, kita pun ada di injection sebab untuk mengasih kuat kandungan kita, untuk menguatkan janin kita, untuk membuat itu jarum injection itu untuk biar anak kita tidak cacat. Macam-macam lah, saya sudah lupa tapi saya 4 sudah anak saya. Dari anak pertama sampai keempat, bila saya pregnant, saya akan pergi klinik. Setiap bulan ada temu janji. Dia orang ada di jarum kalau kandungan kita umur 6 bulan ke apa itu, saya lupa sudah. Dicek darah jari kita, tekanan darah kita, air kencing kita, setiap kita klinik untuk memastikan kandungan kita tiada
apa maksudnya, tiada apa-apa bahaya yang apa maksudnya yang bahaya lah, maksud begitu. Jadi dari kita mengandung, kita sudah di jarum, di injection. Jadi jangan samakan kalau injection ini seperti angka 66, sebab dia sudah jauh, sangat jauh. Lepas kita sudah melahirkan itu budak, itu baby kita umur berapa itu? Saya pun sudah lupa, sebab anak saya yang paling kecil sekarang 8 tahun sudah. Dia akan dari lahir, dia akan klinik sampai dia umur 6 tahun. Kalau yang sudah 6 tahun ini 6 bulan, yang umur 5 tahun apa itu, Laskah atau 6 tahun itu 5 tahun. Saya pun udah ingat sudahlah. Jadi dia pun dari lahir akan berklinit. Ada juga di jarum umur yang 1 tahun 6 bulan. Jarum apa itu? Di sini 2, di paha lagi. Itu untuk dia biar tidak kena penyakit untut kah, macam yang entah, saya pun lupa sudah, sebab lama sudah. Jadi berbalik dengan vaksin, sama juga itu vaksin ini untuk tujuannya kerajaan sudahlah bagi free, berjuta orang, berbilion ini rakyat kita Malaysia ini, sebab semua dibagi free, tidak ada bayaran. Tujuannya vaksin ini untuk menguatkan antibodi kita. Contoh, antibodi kita lemah, kita mudah dijangkiti. Bila kita masuk kedai, ada orang kena pembawa virus COVID-19, dia dijangkiti, dia tidak ada simptom, dia tidak batuk, dia ada apa-apa, dia sehat. Tapi dia dijangkiti, bila kita terjumpa dia, badan kita lemah, mudah dijangkitin, kita akan kena. Tapi bila kita sudah ambil vaksin, kita walaupun kita dijangkiti, tapi kita tidak seteruk yang tidak ambil vaksin. Bila tidak ambil vaksin, dia dijangkiti, badan dia lemah, palis-palis sampai masuk ICU. Tapi bila kita sudah ambil vaksin, badan kita ini ada pertahanan, contoh lah kan. Sebab ada kawan saya, dia sudah ambil vaksin dos kedua, tapi dia dijangkitin juga. Tapi dia hanya kuarantin di rumah. Dia tidaklah sampai pergi di hospital, ditahan. Dia hanya di kuarantin di rumah selama 2 minggu. Lepas 2 minggu dicek, oke. Dia punya keputusan, oke, sudah bagus, sudah. Dia sudah kena potong gelang tangannya. Dia sudah boleh kembali bekerja. Dia tidaklah seteruk yang tidak ambil vaksin. Menurut, kalau tidak ambil vaksin, palis-palis, bila dijangkitin sampai masuk ICU. Jadi kita mesti sayang tubuh badan kita. Ada juga tertulis di dalam Alkitab, sayangilah tubuh kita, sayangilah orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Begitu. Jadi kalau kita tidak menyayangin tubuh kita sendiri, kita takut ambil vaksin, sebab kamu menyangka itu vaksin adalah angka 66. Anda silap besar. Sebab tidak ada tertulis di dalam Alkitabiah vaksin ini adalah angka 66. Yang tertulis di dalam Alkitabiah ini, Wahyu 13 ayat 16, diberi tanda di dahi atau di tangan kanan, tanda. Tanda itu tidak tahu bila akan berlaku. Mungkinkah kita akan mengalaminya, melihat kejadian itu atau tidak, kita tidak tahu. Itu tanda. Jadi jangan samakan dengan vaksin. Jadi sampai kamu ketakutan, kamu menafsirkan adalah tanda 66. Sebab kalau tidak divaksin ini, kita tidak boleh masuk kedai, kita tidak boleh menjual. Maksud kita tidak boleh masuk kedai dan kita tidak menjual. Kalau kau tidak ambil vaksin, sebab contohnya kamu dijangkiti, kamu akan menjangkitin orang lain untuk keselamatan, bukan pasal antikristus. Kamu samakan dengan antikristus, tanda 66. Tidak, Anda silap besar. Walaupun saya orang baru di dalam Alkitabiah,
karena saya berulang-ulang membaca ini ayat Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Kalau kita baca berulang-ulang, kita akan memahami apa maksud yang tersirat di dalam Alkitabiah ini. Tapi kalau kau hanya ya sejaklah itu, kau tidak juga memahami betul-betul, memang begitulah. Tapi kalau kita baca betul-betul, kita pahamin maksud yang tersirat, tanda dengan vaksin tidak sama. Jadi jangan samakan. Ada juga segelintir, kalau kamu sudah kena vaksin, umur kamu 4 tahun saja palis-palis mati sudah. Kalau kamu kuat, kalau kamu tidak kuat, konon 2 tahun saja bakal mati kah? Kita tidak boleh cakap begitu, kita tidak boleh menentukan begitu, sebab hidup dan mati kita hanya Tuhan yang telah boleh menentukan. Kita dari lahir Tuhan sudah tentukan. Kamu begini, mungkin palis-palis kematian kamu begitu kamu Tuhan sudah tentukan. Jadi jangan kita bilang kalau kamu vaksin 4 tahun saja hidup, terlampau betul pendek pemikiran dia. Kita mengandung, kita divaksin. Injection itu disebutnya vaksin juga, sebab untuk kandungan kita biar kuat, baby kita biar kuat. Kenapa kamu tidak semakan dengan angka 66? Lepas kita beranak, sudah anak kita pergi klinik, di jarum juga, yang pahanya kanan kiri di jarum untuk tidak tahu apa sudah, tapi kegunaannya memang bagus untuk kesehatan baby kita. Tapi saya tidak tahu sudah apa itu untuk kegunaannya, untuk biar tidak kena penyakit untut lah, apalagi itu, sebab saya sudah lupa. Anak saya sekarang sudah 8 tahun, dari anak pertama sampai ke 4 semua pun saya mengandung, saya pergi klinik. Lepas saya beranak pun saya klinik, semua pun di jarum. Jadi kenapa kita tidak samakan dengan angka 66? Jadi jangan kita samakan vaksin ini angka 66. Saudara-saudara yang saya kasih, kalau kamu anggap tuh vaksin angka 66, buanglah jauh-jauh, bukalah minda Anda. Kalau kamu belum ambil vaksin, ambillah demi kesehatan Anda dan keluarga Anda. Sebab kerajaan sudah bagi free. Bukan saya promo pasal vaksin saya dibayar ke apa, tidak. Sebab bila kita tidak ambil vaksin, contoh kamu tidak ambil vaksin, kamu mau jumpa saya, palis-palis kamu pembawa, saya adalah mengambil vaksin sudah, saya akan dijangkitin juga. Bukankah kamu bikin menyusahkan orang lain? Begitu. Bukan juga kamu promo vaksin lah. Bukan saya promo. Kita jaga kesehatan kita dan keluarga kita. Kerajaan sudah bagi free, tidak bayar. Untung kamu. Kalau di kampung saya dulu kan di Indonesia, sekolah berbayar bulan-bulan. Tapi kalau di Malaysia untung, sekolah free, buku teks free, dikasih pinjam, dibantu lagi, bantu kasut, bantu baju. Kalau di Indonesia semua bayar, sekolah bayar, baju pergi bayar, tiada bantuan semua. Cuma kerajaan Indonesia dia akan bantu bagian jalan raya, dia akan bikin perbaiki begitu. Tapi kalau bagian persendirian untuk macam sekolah, kami bayar bulan-bulan, kami bayar. Kalau kami tidak bayar sekolah, cikgu akan bacakan, disebut nama ini belum bayar, sudah 2 bulan, kami akan malu, kami tidak turun sekolah. Jadi Anda semua ini di Malaysia sangat beruntung, sebab banyak betul bantuan yang disalurkan. Bakul makanan seperti PKP sudah berapa kali Anda terima, lain lagi duit dikasih bantu, tinggal nyamuk besar, tengok ini nyamuk, saya bunuh sudah. Tinggal Anda suruh jaga jaga kesehatan Anda, dan Anda disuruh bervaksin untuk menguatkan tubuh kita, antibodi kita biar kuat. Begitu. Bukan kita tidak boleh kena. Kalau kita ambil vaksin, kita akan kena.
Tapi kita ada sudah pelindungan, ndaklah seteruk. Contohnya lah, kalau kita naik motor, kita tidak pakai helmet. Bukan kalau pakai helmet ini kita tidak kemalangan, sebab itu tidak 100% boleh kita untuk mengelakkan. Kita pakai helmet, kita kemalangan, sekurang-kurangnya itu helmet yang pecah duluan kalau kita terhentak. Ada lagi pelindungan kepala kita kan? Kalau kita langsung tidak pakai helmet, kita naik motor, kita terhentak batu itu kepala kita, terus kepala kita yang terlentak. Jadi keterukannya sangat teruk daripada yang pakai helmet. Begitulah vaksin yang kerajaan suruh kita ambil ini. Bila kita ambil vaksin, kita ada pelindungan, tubuh badan kita akan menjadi kuat walaupun kita kena virus itu, virus COVID-19 yang tidak kita kelihatan, sangat tidak kelihatan. Kalau di kampung sini ini, saya di Pitas, dulu KL lah, mana-mana lah tempat, sentiasa 100 dia punya case. Ini Pitas sentiasa kosong, sentiasa hijau. Tapi sekarang ini dari yang bulan 7 sampai bulan 8 ini, Pitas sentiasa naik. Ke kampung-kampung pun banyak yang kena kuarantin. Karena apa? Ada yang takut tidak mau ambil vaksin sebab dia bilang antikristus. Angka 66 lah. Macam-macam lah dia orang takut. Betul. Lepas satu lagi mungkin lah kan, saya tidak nampak. Dia tidak jaga sop kah, pergi mana-mana tidak cepat pulang rumah, mandi kah, jaga kebersihan kah, jaga jarak kah, kita tidak tahu. Nah, sekarang ini di kampung, di sebelah kampung kami ini, ada sudah yang kena kuarantin. Jadi, kita mesti jangan takut, kita ambil vaksin dan kita jaga sop. Saya doakan juga yang kena kuarantin itu, semoga cepat sembuh dan kembali seperti sedia kala dapat melakukan aktivitas. Seperti contohnya kalau ada kebun dia menurai getah, yang ada getah, yang ada sawit pun dapat menyandak sawit. Busan kalau dua minggu diam saya di rumah, tidak keluar pergi mana-mana. Nah, bukan senang kan kehidupan kita? Jadi kita mesti jaga sop, satu, kita ambil vaksin, satu. Begitu. Begitulah itu penerangan saya tentang vaksin. Jangan kamu takut, yang belum ambil vaksin sila ambil. Sebab kalau kau dengar dari lain sana bercerita, dia bilang angka 66 itu sila besar. Suruh, kalau dia bilang, dia kasih sampai sama kau, dia bilang angka 66, kamu suruh dia buka kitab Wahyu ayat 13, ayat 16 sampai 18. Di situ ada tertulis, sebab di situ tertulis angka 66 dicop di dahi dan dicop di tangan kanan. Jadi bukan juga di injection, sangat jauh dari panggang. Bukan juga. Jadi anggap injection ini untuk pertahanan tubuh kita. Jadi jangan silap, oke? Begitulah cerita saya petang-petang ini. Kepada semua saya ucapkan ribuan terima kasih karena sentiasa support channel kami walaupun kami lama sudah tidak bersiaran karena masalah lain. Sangat susah betul ini rumah saya ini. Tidak tahu kenapa. Bila kami mengupload video yang 3 menit itu, 3 menit ke berapa itu? Dari pagi sampai ke malam tidak ada lagi loading. Pusing. Lama-lama kami pun malas. Satu lagi kami sibuk yang budak bersekolah, belajar online, handphone pun digunakan oleh budak-budak. Sekejap berpinjam berganti-gantian. Kau coba 4 orang anak saya, semua belajar online, satu tingkatan 6, satu tingkatan 5, satu tingkatan 2, satu tahun 2. Jadi saya minta maaf semuanya kalau kami lama sudah tidak berkunjung ke channel Anda, tapi kami sentiasa kekal ada bersama Anda. Jangan takut, jangan risau. Kami sentiasa support. Mana tahu suatu hari nyamuk ini menggigit saja.
suatu hari kami ada rezeki, kami boleh beli wifi, kami akan bersiaran mungkin 1 minggu 2 kali kah, 3 kali kah, kami akan mengunjungi channel nyamuk kah saya pukul. Kami akan mengunjungi channel Anda. Jangan kami banyak nyamuk. Petang sudah ini. Mau mandi lagi ini. Jadi begitulah cerita kami petang ini tentang vaksin. Sila kongsikan video saya dengan kawan-kawan yang lain yang masih anti vaksin, takut sebab dianggap vaksin itu angka 66 adalah silap jauh. Oke. Nanti saya suruh suami saya kasih upload pergi rumah mamanya, mertua saya, sebab rumah dia pasang wifi. Senang dia nak upload. Enggak juga susah. Kalau di sini alamatnya sampai ke pagi lah. Menunggu itu, tidak pandai siap. Oke, begitu saja cerita saya petang-petang ini. Bye-bye. Jumpa lagi di channel yang akan datang seterusnya. Tentang apa-apa saja lah. Ini hari hanya sembang-sembang tentang vaksin. Oke, bye.